Nah, olahan kali ini aku namakan lo my fan atau ketan ala Hongkong gitu ya, masak ketan ala Hongkong gitu guys. Nah, bahannya apa aja? Yuk kita lanjut. Ini tuh cocok banget dimakan waktu musim dingin ya guys. Kebetulan bosku juga minta, jadi aku mau buat. Karena udah lama aku nggak buat ya guys. Untuk bahan-bahannya ini ada hamai atau udang kering, kemudian konyuji, terus ada tunggu, terus ini air rendamannya konyuji, tunggu, hamai itu aku ambil ya. Tapi ingat sebelum kalian rendam kalian cuci bersih dulu karena airnya mau kita ambil. Kemudian ini ada lomai atau beras ketan yang udah aku rendam sekitar 1 jam. Nah ini ada lapjong sama lapyu ya. Terus kemudian hamainya aku potong kecil-kecil guys, dicincang gitu karena bosku nggak suka, jadi aku potong kecil-kecil. Tapi kalau kalian nggak mau potong juga nggak apa-apa, jadi biar dia gede-gede dulu guys. Nah untuk lapyu sama lapjongnya aku rebus sebentar ya supaya minyaknya itu keluar, dan untuk tungkunya juga aku tadi udah rendam, kemudian aku mau potong kecil-kecil. Untuk motongannya itu aku kecil-kecil semua guys, tapi kalian boleh potong sesuai selera kalian ataupun majikan kalian masing-masing ya. Kalau aku motongnya kecil-kecil kayak gini guys, kotak-kotak gitu. Nanti kalau udah mateng kata bosku rasanya tuh lebih enak guys. Lanjut, kemudian jangan lupa sebelum kalian potong lapjong atau lapyuknya itu kalian rebus dulu seperti di video ini ya, supaya minyak-minyak atau lemak-lemaknya tuh hilang. Nah kayak gini guys. Kemudian setelah kita rebusnya lapjong sama lapyu itu nggak usah lama-lama ya guys. Kita cuman mau buang minyak atau lemaknya aja. Jadi direbus sekitar 3 sampai 2 menit aja. Kemudian kalian ambil dan kalian potong-potong. Untuk cara pemotongannya kalian boleh lakukan sesuai selera kalian ataupun sesuai request majikan ya, potongannya kayak apa. Tapi aku lebih suka motongnya kecil-kecil kayak gini guys. Kata bosku tuh rasanya lebih enak, nggak nyampur gitu guys, merata gitu guys. Kalau yang gede-gede motongnya kata bosku tuh nggak begitu enak, jadi aku milih motong kecil-kecil kayak gini ya. Kalian lakukan sesuai video. Kemudian setelah dipotong-potong kalian jangan lupa air yang tadi buat kita ngerendam jamur, hamai sama konyuji jangan dibuang karena nanti kita mau kukus buat nyiram ketannya ya, supaya nanti rasa jamurnya itu lebih merasa dan mantap. Nah ini aku mau kukus ketannya yang tadi, beras ketannya yang udah tadi aku rendam sekitar setengah jam atau 1 jam juga boleh. Kemudian kalian tiriskan dan kita kukus sekitar 10 sampai 9 menit lah, jam tuh kira-kira begitu. Setelah dikukus kemudian kalian angkat nanti kita mau siram pakai air yang tadi di mangkok tadi ya guys. Lah untuk penyiramannya kalian lakukan sesuai selera aja. Kalau bosku itu nggak suka nasinya lembek, jadi aku nyiramnya nggak terlalu banyak air. Tapi kalau majikan kalian suka lembek ya dibanyakin gitu guys. Nah setelah disiram lalu kita sisihkan nasi yang tadi. Kemudian tahap selanjutnya kita mau gongso bawang merah sama bawang putih ya, ditambahin. Kemudian kalian gongso sampai harum dan masukin bahan-bahan yang udah kita potong tadi. Ada hamai, konyuji, tungku, dan juga lapjong itu ya guys. Nanti dimasukin aja jadi satu, kemudian kalian gosok-gosok. Setelah itu kalian tambahkan nasi ketan yang udah kita karu tadi atau kita siram pakai air. Nah semua bahan dimasukin dulu, jangan lupa setelah digongso sekitar 2 sampai 3 menit agak wangi-wangi gitu baru kalian tambahkan nasinya yang tadi ya guys. Nah untuk bumbunya kalian bumbuinya itu setelah nasi dimasukin baru dikasih bumbu. Ingat ya jangan banyak-banyak karena ada lapjong, lapyu itu tuh udah ada asin-asinnya. Terus nggak usah ditambahin garam ya kalau saya, tapi kalau kalian mau tambahin garam ya nggak apa-apa, tapi kalau saya enggak. Nah ini nasinya udah aku masukin, kemudian aku gongso-gongso sekitar 5 sampai 4 menit ya guys. Intinya itu kalau digongso-gongso kayak gini nanti kalau udah matang lebih enak dan wangi guys. Tapi kalau kita campur nggak kita gongso-gongso kayak gini nanti nasi ketannya tuh nggak begitu enak guys. Tapi itu hanya saran saya ya, kalau kalian boleh lakukan sesuai selera kalian aja. Nah kemudian aku tambahkan saus tiram. Ini aku tambahkan sekitar 1,5 sendok. Kemudian aku tambahkan lo-chow. Lo-chow itu kecap hitam ya yang nggak ada rasanya, ini supaya warnanya tuh cantik. Untuk lo-chow-nya aku pakai sekitar 2 sendok. Lo-chow-nya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian
mayo atau minyak wijennya aku kasih 1 sendok teh, dan kalian jangan lupa koreksi rasa. Kalau kalian merasa kurang asin, kalian boleh tambahkan siau ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini udah aku gongso sekitar 3-4 menit kayak gini. Kemudian aku mau kukus. Nah, untuk pengukusannya itu 12 menit ya guys, ingat 12 menit. Nah, kalian kukus sekitar 12 menit dan itu nanti udah matang dan siap dihidangkan guys. Ini rekomen banget, enak banget, majikanku suka banget guys. Oke, semangat buat pemula yang ada di Hongkong, sehat selalu, semangat selalu, sukses untuk kalian semua yang ada di Hongkong. Jangan lupa jaga kesehatan karena di Hongkong udah mulai musim dingin. Nah, kayak gini guys, seperti ini ya. Ini aku mau kukus. Kemudian nanti setelah dikukus sekitar 12 menit. Dikukus 12 menit, kemudian waktu ngukus setelah mendidih itu apinya jangan gede-gede ya, nanti gosong. Ini dikukus selama 12 menit dan siap disajikan untuk majikan. Rekomen banget dan enak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.